Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan keberkahan oleh Allah umur, sehingga kita masih bisa menjalankan puasa Ramadan 1445 Hijriah dengan baik insya Allah. Selawat dan salam tak lupa selalu kita hadiahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana anak-anak ibu hari ini? Masih puasa ya tentunya ya. Mudah-mudahan semuanya masih tetap semangat untuk puasanya. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan Bu Ayu akan menyampaikan sedikit saling mengingatkan ya. Insya Allah di bulan puasa ini kalau kita berbuat baik, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Nah, kita saling berbagi pengalaman, kemudian berbagi ilmu sedikit. Yang akan Bu Ayu sampaikan pada kesempatan hari ini adalah mengenai keutamaan itikaf. Nah, anak-anak ibu semuanya, itikaf itu biasanya dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di hari ke-21 insya Allah nanti kita akan melaksanakan itikaf. Nah, biasanya itikaf itu kita laksanakan di masjid ya anak-anak ibu ya. Nah, itikaf adalah suatu amalan ibadah sunnah yang dilakukan di masjid pada 10 hari bulan Ramadan. Tentunya itikaf ini adanya pada bulan Ramadan saja. Nah, apa sih itikaf itu sebenarnya? Itikaf yaitu mengisolasi diri dari hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itikaf ini dilakukan dengan cara kita menginap di masjid selama 10 hari terakhir pada bulan Ramadan dan berakhirnya nanti pada saat terbenamnya matahari pada malam terakhir bulan Ramadan. Nah, anak-anak ibu, marilah kita sama-sama apalagi yang sudah kelas 4, 5, dan 6, mudah-mudahan ada niatan kita untuk melaksanakan itikaf di masjid, khususnya untuk yang laki-laki ya nak ya. Yang perempuan juga boleh tentunya. Nah, apa sih keutamaan itikaf di bulan Ramadan ini? Ternyata banyak sekali manfaatnya untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keutamaan itikaf yang pertama yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita berdiam diri di masjid, tentunya ibadah-ibadah apa saja yang kita kerjakan pasti kita akan lebih khusyuk mengerjakannya, lebih berkonsentrasi tanpa diganggu dengan hal-hal luar yang akan memecah konsentrasi kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan kita membaca Al-Qur'an, kemudian memperbanyak sholat sunnah di masjid, baik sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud, kemudian sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian berzikir kepada Allah, dan tak lupa kita selalu membaca Al-Quran atau tadarus ketika bulan Ramadan ini. Nah, itu beberapa ibadah yang mungkin bisa kita lakukan lebih khusyuk ketika kita berada di masjid. Nah, selain itu kita juga bisa mendengarkan ustadz-ustadz kita ceramah agama tentunya ya nak ya. Itu akan menambah keilmuan kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi yang pertama, yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita akan menjaga diri dari godaan dunia. Nah, ketika kita melaksanakan sholat di rumah ya, nah itu pasti konsentrasi kita kadang sudah terpecahkan dengan hal-hal seperti mungkin adik kita yang mengganggu, kemudian apalagi bau makanan yang dimasak oleh mama. Nah, itu akan menggoda kita, akan menguji keimanan kita ketika kita beribadah di rumah. Alangkah baiknya kalau kita 10 hari di bulan Ramadan itu melakukan itikaf, akan menjaga diri dari godaan dunia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu kita memperoleh pahala yang besar. Apabila kita berada di masjid, otomatis sholat 5 waktu kita terjaga. Sholat sholat tarawih, sholat witir kita juga akan terjaga di masjid secara berjamaah. Yang jelas pahalanya itu jauh lebih banyak daripada kita sholat di rumah sendirian ya. Nah, yang ketiga yaitu memperoleh pahala yang besar di sisi Allah. Kemudian yang keempat yaitu menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang ada di sekitar masjid.
Mungkin rumah kita tidak jauh, tidak dekat dengan masjid, yang jauh dengan masjid. Nah, apabila kita berada di masjid, kita pasti akan berkenalan dengan tetangga-tetangga kita yang jauh di sekitar masjid, akan mempererat tali silaturahmi, lebih banyak saudara lagi. Kemudian kita bisa saling bertukar pikiran, tukar pengalaman, akan menambah wawasan kita tentang keilmuan agama tentunya ya nak ya. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima yaitu membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah dengan meningkatkan ibadah yang berkualitas. Nah, seperti yang sudah Ibu Ayu sampaikan tadi, kalau kita berada di masjid, pasti kualitas ibadah kita lebih khusyuk daripada kita beribadah atau sholat di rumah atau tadarus di rumah yang pasti masih banyak gangguan-gangguannya kalau kita melaksanakannya di rumah. Tetapi kalau kita sudah di masjid, insya Allah kita akan lebih berkonsentrasi, sehingga apa yang kita kerjakan, sholat, tadarus, berzikir dan berdoa pun akan khusyuk dan akan lebih bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam beriktikaf itu kita tidak hanya menyepelekan, tidak ada persiapan ya nak ya. Kita harus ada persiapan, baik fisik maupun mental kita juga harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, yang untuk fisiknya mungkin kita bawa perbekalan dari rumah. Contohnya mungkin kalau kita perlu selimut, bawa selimut. Kalau kita perlu bantal, perlu matras, kita bawa untuk pergi ke masjid. Kemudian alat mandi itu juga jangan lupa, karena kita akan sangat perlu sekali. Itu kebutuhan fisik kita. Kemudian persiapkan mental juga, niatnya harus kuat dan ikhlas mencari ridho Allah. Kalau kita sudah dua-duanya kita niatkan dengan baik, insya Allah kita akan memperoleh kualitas ibadah yang bagus. Nah, mungkin itu yang Bu Ayu sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi Ibu Ayu dan anak-anak semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Apabila ada salah-salah kata, Bu Ayu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.